Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, baru lagi buat video Be Strong. Lama lagi barusan sempat, tapi setelah semua video-video yang saya posting di kegiatan bagi donasi Al-Quran kemarin dan di Krok, saya kira saya merasa perlu sedikit cerita tentang pengalaman kemarin, karena ini pertama bagi saya, pertama naik Pelni, pertama juga ketiga kali sebenarnya ke Pulau Komodo, cuma ini saya langsung ke kampungnya. Dan kemarin-kemarin itu saya cuma ke tempat komodonya. Sekarang saya langsung ke kampungnya, masya Allah. Jadi cerita-cerita Pelni mau dulu. Ini Pelni 18 jam kita di kapal, dan kemarin itu memang saya tidak duga ternyata yang gambaran selama ini Pelni itu kayak bagaimana. Ternyata sudah bersih, masya Allah ya, bersih, makanannya juga bagus, kemudian ya pokoknya bersih, toiletnya juga bersih ya, dibersihkan, bahkan dibersihkan secara berkala. Kita merasa nyaman. Cuma memang ada beberapa catatan. Kalau di decknya itu sebisa mungkin ada larangan untuk tidak merokok. Kemudian kalau bisa juga itu ada deck memang yang dikhususkan untuk perempuan. Mungkin tidak bisa langsung dipisah semua perempuan laki-laki, tapi setidak-tidaknya ada khusus deck untuk perempuan. Juga mungkin ada CCTV supaya lebih menjaga kita punya barang. Sebenarnya sudah lumayan aman, kita bisa titip sama teman penumpang, titip ya kita lagi ke atas kah, mau ke atas, keluar melihat lautan, kemudian kita bisa titip sama teman penumpang. Cuma baiknya memang ada CCTV setiap ruangan atau deck. Nah, itu lebih menjaga lagi kan kalau ada CCTV. Terus yang paling mungkin juga ada monitoring perjalanan. Jadi setiap deck itu ada monitor atau TV yang bisa kita lihat, perjalanan kita sudah sampai di mana. Jadi kita bisa sebagai penumpang kita bisa monitor. Dan yang paling bagusnya sebenarnya Pelni kemarin itu kita bisa telepon keluarga. Jadi di atas itu full signal untuk telepon Telkomsel yang ada, full bisa. Sepanjang perjalanan kita bisa menelpon, meskipun ya kita tidak punya kota, tidak ada jaringan, ya kita bisa telepon keluarga. Nah, yang pengalaman menariknya juga itu salatnya di musola. Jadi kita saya 18 jam, jadi kadang dua kali saja salat, kadang subuh dengan jamaah zuhur dan jamaah zuhur dan asar, kadang jamaah zuhur asar dan jamaah maghrib isya. Itu di kapal itu salatnya ya, namanya kapal ya, goyang-goyang, kadang goyang-goyang. Jadi kalau kita salat itu harus cepat-cepat karena antri juga, banyak yang mau salat, dan musalanya sangat-sangat bersih, nyaman, alhamdulillah. Itu cerita Pelni. Yang kedua, cerita saya dari Labuan Bajo ke Kampung Komodo di Pulau Komodo, NTT. Sejak awal, alhamdulillah, kegiatan ini dimudahkan. Dari barang kita di pelabuhan, diambil buruh, semuanya dimudahkan. Kita naik kapal juga, saya pikir mabuk mau ini karena ombak. Alhamdulillah tidak ada ombak yang begitu besar, cuaca juga bagus, semua dimudahkan. Dari Labuan Bajo ke Komodo lagi, cuaca bagus, semua dimudahkan. Bahkan kemarin sempat gempa ya, kita masih ada signal itu perjalanan dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo. Semuanya kita dapat kabar bagaimana keadaan. Ya, kita alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya aman, lancar. Sampai di Pulau Komodo kita disambut warga. Kita tiba hampir salat duhur dan istirahat sejenak saja. Perencanaan kita itu sebenarnya makan 2 hari untuk membagikan Al-Quran tersebut.
Cuma kita pikir kalau memang bisa kita maksimalkan 1 hari. Setelah makan siang jam 1 langsung kita start keliling kampung untuk mendistribusikan Al-Quran. Kita data, kita langsung datangi orangnya berapa kebutuhannya, karena ada beberapa memang yang belum melaporkan berapa kebutuhannya. Jadi memang kita langsung datang, kita tanyakan berapa kebutuhannya dan menyerahkan Al-Quran dan Iqra'nya. Jadi ini sebuah kesyukuran luar biasa. Dan yang disampaikan warga di sana mengatakan ya ini memang yang banyak datang. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini, semuanya tercukupi. Semuanya tercukupi satu kampung, alhamdulillah. Dan memang teman-teman sekalian di kampung tersebut, ya kalau kita bilang butuh, ya memang butuh, karena anak-anak kita di sana itu mengaji atau membaca Al-Quran itu jadi sebuah budaya. Yang saya maksud itu mereka memang menjadikan mengaji itu sebuah kewajiban, jadi sebuah aktivitas yang harus mereka lalui dalam keseharian mereka. Jadi hampir semua anak-anak, tidak ada yang tidak, hampir semua anak-anak ya mengaji itu pasti mengaji. Biar mau di mana titiknya mereka harus mengaji. Ya, biar di mana rumahnya, di mana tempatnya, mereka pasti mencari tempat-tempat mengaji. Dan di sana itu kebanyakan memang tempat mengaji itu di rumah-rumah, jarang yang ada di masjid. Di rumah-rumah, ya, di rumah warga. Ada yang sampai 60, sampai ada yang cuma 5 saja, cuma 3, ya, sangat berkesan sekali. Kita langsung mengunjungi tempat-tempat tersebut, alhamdulillah. Nah, itu. Dan yang terakhir mungkin yang saya mau sampaikan sekali lagi, jazakumullahu khair kepada teman-teman yang memberikan sumbangsinya, memberikan doanya, mendukung kami dengan terlaksananya kegiatan ini. Alhamdulillah kita masih ada saldo, dan tetap amanah ini kami insyaallah salurkan untuk Al-Quran dan Iqra'. Masih ada saldo, nanti kita laporkan. Kemudian kita juga masih ada Al-Quran yang tersisa di rumah. Kemarin belum sempat kita bawa karena kita pikir jangan sampai terlalu banyak dibawa, masih ada daerah lain yang butuh. Jadi kita perkirakan berapa cukupnya di sana, berapa kira-kira cukupnya di sana, karena kemarin kami sudah minta data realnya tapi lambat dikirimkan. Jadi kita perkirakan saja berapa yang dibutuhkan di sana, dan alhamdulillah tercukupi. Bahkan masih ada sisa sedikit yang kami titip di sana. Ya, tentu saja kami minta kalau ada yang ambil tolong tetap laporkan kepada kami. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Sekali lagi kami terima kasih sekali. Ini amanah, mudah-mudahan insya Allah berlanjut. Kami sementara masih cari titik lagi di mana yang bisa kami salurkan Al-Quran. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.